Nah, inilah yang dikatakan oleh orang Indonesia yang mengaku sangat kecewa mengapa Malaysia. Artinya, macan Asianya ini benar-benar Malaysia. Mungkin termasuk saya, ada banyak orang di luar sana tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi di Malaysia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali hari ini masih bersama saya di momen 1 minggu Idul Fitri ini. Nah, bagaimana kabar Anda semua di sana guys ya? Tentunya seperti biasa doa yang terbaik dari saya untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan menjalani aktivitas dan rutinitas hari ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran juga keberkahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Video pertama ini akan memperlihatkan tentang bagaimana pria Indonesia yang merasa dia tak terima, sangat amat tak terima mengapa kapal Malaysia itu bisa lewat bolak-balik keluar masuk Selat Hormuz. Sementara kapal-kapal dari Indonesia tak boleh. Nah, ini yang perlu tanda tanya besar baginya. Dia mempertanyakan itu dan merasa tidak terima. Mengapa ada ketidakadilan di sini? Menurut dia seperti itu. Dan di sini dia mempertanyakan bagaimana diplomasi yang sudah berjalan kepada negara Iran. Dalam video ini akan memperlihatkan rasa kekecewaan dan tidak terimanya dia dengan apa yang sudah terjadi. Kita saksikan dulu videonya sekarang. Malaysia lewat. Malaysia kapalnya bisa lewat dan Anwar Ibrahim mengucapkan terima kasih ke Iran. Kalau kita kan masih manyun, kapal kita nggak bisa lewat. Kenapa? Bukannya kita punya hubungan baik dengan seluruh dunia. Dalam waktu 1 tahun aja kita sudah keliling 44 negara. SBY aja waktu dilantik tahun pertama hanya 10 negara. Jokowi cuma 7, ini 44 negara nggak dapat hasil. Dapatnya cuma musuh. 44. Kalau sama Amerika kita murni dijadikan babu yang cuma bisa didikte. Dengan Iran mungkin musuhan juga. Iran kan tahu kita gabung dengan Board of Kampret. Ya, kita dianggap kampret, makanya kapalnya nggak lewat. Kapal Cina, kapal India, Thailand, Malaysia lewat. Kenapa kita nggak lewat? Ya Kenapa pasti Indonesia tak Iran lewat? tahu. Ya belang kita ini nggak jelas. Dia Kita kecewa. kiri kanan pengen jilat sana sini, ujung-ujungnya apa zong. Tapi tenang saja, kita punya kelapa sawit. Jadi nanti kamu isi Alphard, Lamborghini, Ferrari sama kelapa sawit. Iya, kita punya kelapa sawit, negara lain nggak punya. Sekalian aja goreng tempe, goreng tahu sama ayam penyet. Kalau memang dari dulu kita punya minyak kelapa sawit, jadi biodiesel, kenapa kita masih impor? Ya dong, di fullin aja semua kita pakai bensin minyak kelapa sawit. Itu kan tuh mobil butut, mobil-mobil, ya kayak itulah taksi online untuk ojek. Lo berani mobil bagus pakai minyak kelapa sawit? Siap-siap aja hancur. Makanya jangan terlalu petata-petenteng. Kita keliling-keliling dunia pengen dianggap sebagai orang hebat. Ujung-ujungnya diplomasinya nggak bagus. Artinya macan Asianya ini benar-benar Malaysia. Anwar Ibrahim memiliki diplomasi yang sangat baik sampai mengucapkan terima kasih. Dia rendah hati. Dia nggak kemana-mana berkuar-kuar, nantang-nantang Israel, nantang Amerika, nantang ini. Ujung-ujungnya, kalau kita kan nantang sana-sini dapat musuh. Kalau sama Amerika ya jadi babu. Itu akibat pun kita menantang Israel dulu kan. Kita tidak akan mengaku Israel kalau Palestina nggak merdeka. Akhirnya kita dijadikan babu. Sekarang kita sulit kan, mau ngelawan juga susah. Ya sudah, selamat menikmati. Selamat isi tangki kamu dengan sawit. Lumayan. Sambil goreng tempe dan tahu.
Nah, inilah yang dikatakan oleh orang Indonesia yang mengaku sangat kecewa mengapa Malaysia bisa diperbolehkan masuk keluar ke Selat Hormuz, tapi Indonesia tak boleh. Indonesia tak bisa. Hingga detik ini kapal Indonesia belum masuk Selat Hormuz. Mengapa? Itu yang penuh dengan tanda tanya. Nah, kesimpulan besar dari video ini kalau menurut saya adalah makanya kita itu jangan terlalu berkoar-koar ke sana kemari. Jangan anggap diri kita itu besar. Jangan anggap bahwa diri kita itu sebagai penentu di muka bumi ini. Kita lihat Malaysia itu tak berkoar-koar, santai, rileks, tenang, jalannya tidak terlalu terburu-buru, tapi konsisten. Kita sudah lihat sebenarnya macan Asia itu terlihat sekarang, yaitu siapa? Malaysia. Nah, itu diakui oleh orang Indonesia ini, guys. Macan Asia yang sesungguhnya adalah Malaysia. Karena kecerdasan Malaysia, kepintaran mereka berdiplomasi, ini mengakibatkan negara mereka sedang tidak ada masalah sana sini di saat banyak orang di negara luar sana panik, termasuk di beberapa daerah yang ada di Indonesia ini. Akui saja. Harga isi bensin di Australia itu naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. itu buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di 37 Seorang diaspora dolar. menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin 1,6 dolar ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah ini oleh @Kira Graciela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar 37 dolar atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Dan semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa New panjang Zealand. untuk isi minyak doang. Semua Di orang itu New panik. Zealand. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantri di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semua orang itu panik isiin minyaknya dan harga Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. udang gitu. Jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga 3 dolar atau 30 ribu rupiah. 200-an ribu. Rupiah. Bensin 1 galon 399 dolar. 399 dolar. 349. Mantap. 399 dolar 1 galon, bro. Bensin. Gawat. Sementara itu, konten creator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai 3,99 US dollar atau setara 68 ribu rupiah. Biasanya kan 2,5 I just stopped saja. at the petrol station or gas station in Thailand, and we can't Sekarang get udah any. There is 39. no diesel. Some petrol stations along the way have had massive Thailand. queues, and then others nothing because there Di is Thailand nothing malah there to kosong. get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari Di BBM. Thailand Ia kosong. bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. You can see the queue in the mirror. Hey, here we go. Wih, Maximum ini 3,000 semakin baht. parah ini. It's maximum 3,000 baht. Bahaya. Polemik dunia internasional sekarang malah semakin meradang dan jalur perdamaian bukan semakin dekat dan semakin terbuka, malah semakin menghilang, guys. Nah, sekarang banyak orang yang sudah mulai berteriak-teriak dari banyak negara. Mereka sudah mulai merasakan panik, khawatir, gelisah, marah, emosi, berteriak-teriak, menuntut, dan keadaan semakin mencekam. Itu fix terjadi di banyak negara saat ini. Tapi anehnya,
Aneh tapi nyata, itu semua tidak terjadi di Malaysia. Malah keanehan yang sungguh di luar nalar itu sekarang sedang berlangsung di Malaysia, tak sama dengan negara-negara yang saya katakan tadi. Sebenarnya apa yang terjadi? PMX, takkanlah sampai macam ni Madani sanggup buat. Serius lah. Assalamualaikum. Tak tahu apa Waalaikumsalam. masalah dengan Malaysia Madani hari ini. Ha? Kerana di saat Iran Amerika berperang melibatkan Israel dan membawa kepada Selat Hormuz menjadi satu titik permasalahan yang paling besar. Malaysia Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yup. dan juga Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Okey. buat satu kerja yang pada saya agak sedikit gila. Kerana pada dasarnya hari ini saya boleh isi minyak menggunakan Budi 95. Budi 95. Saya isi RM1.99. Oh. Kerajaan subsidi RM1.88. Umpama saya RM1.88. isi minyak 1 liter, kerajaan bagi saya percuma lagi 1 liter. Dan hari ini saya isi hanya sekadar RM67 pada harga keseluruhan yang sebenarnya RM131. Satu 50%. dunia sedang menghadapi kemelut minyak. Saya di Malaysia, Alhamdulillah, Ini nggak mungkin. boleh menyambut Aidilfitri, menziarahi rumah keluarga, sanak Ini saudara nggak mungkin. dalam suasana yang cukup indah. Apapun saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kerana telah melakukan satu pilihan yang cukup tepat, menubuhkan kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau bersama dengan Perikatan Nasional, saya tak Mustahil tahulah ini, mustahil. apa hari ini akan berlaku kepada seluruh rakyat Malaysia. Nggak mungkin. Mungkin pagi tadi, semalam, 2 hari lepas, 3 hari lepas, atau mungkin 1 Syawal, ada sebahagian daripada kita telah mengangkat bendera putih. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan seluruh barisan pimpinan Malaysia Madani. Teruslah bekerja. Ini nggak mungkin. Saya tidak percaya ini sudah terjadi. Kekacauan itu sudah merambah kemana-mana. Konflik itu belum reda, malah semakin membara. Ya, di saat banyak negara kebingungan, negara kepanikan, semua orang berlari sana sini berteriak, minta tolong. Karena harga yang sudah menekan dari keuangan mereka semua. Minyak yang semakin naik. Tapi di saat konflik itu sedang terjadi, RM1,99 malah turun menjadi RM1,88 harga minyak RON 95 di Malaysia. Bayangin ini, mungkin termasuk saya, ada banyak orang di luar sana tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi di Malaysia saat ini. Tapi itulah kenyataan, guys. Abang ini tak mungkin bohong. Karena tadi kita dengar apa pernyataan dia langsung yang mengisi minyak dari harga RM66 yang harusnya itu RM131 menjadi RM66. Bayangin, itu kan udah ada 50% lebih. Bayangin guys, semakin kacau keadaan internasional, semakin pulih pula apa yang terjadi di Malaysia. Apa resepnya? Kita dengan Australia itu sama-sama punya kekayaan alam yang melimpah. Kita punya batu bara yang melimpah, Australia juga punya batu bara yang melimpah. Bahkan Australia itu eksportir batu bara terbesar ketiga. Dari sisi energi batu bara, dia besar, kita besar. Sama-sama unggul lah kita dalam Sama-sama unggul. Tapi batu bara itu energi yang akan habis. Karena dia bukan energi terbarukan. Ya. Sementara di Indonesia, ada sumber energi terbarukan yang akan bisa kita produksi terus-menerus bahkan ketika batu bara sudah habis. Apa? Namanya sawit. Minyak. Karena sawit ini tanaman CPO. ajaib. Dia bisa jadi minyak goreng, dia juga bisa menjadi bahan bakar bensin, solar, atau bahkan aftur bahan bakar pesawat. Minyak jelantahnya aja bisa jadi aftur, apalagi sawitnya yang belum jadi minyak jelantah. Tapi ini luar biasa dan hanya bisa tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Yang begini ini bukan cuma Australia, tapi Uni Eropa pun pernah melakukan pelarangan terhadap produk sawit Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Yang nggak ada lawannya. Mereka mau saingan dengan minyak bunga matahari, kalah emisinya. Perlu berapa banyak lahan yang dibuka untuk menyaingi produksi
produksi sawit. Jadi kita selalu ditekan dengan isu lingkungan. Bilang pembukaan lahan untuk demi sawit itu adalah bisa mengakibatkan bencana lingkungan, bisa menyebabkan banjir dan segala macam. Tapi mereka lupa bahwa dalam konteks kemandirian Indonesia, sawit ini adalah masa depan. Dan buat negara lain mungkin ini mengkhawatirkan. Tapi kan harusnya kalau kita bertetangga ya, ngelihat negara tetangganya mandiri itu harusnya senang, bukan malah khawatir. Dan sawit ini nanti akan menjadi kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Karena dia bisa jadi apa aja. Apalagi di tengah perang hari ini, di tengah gejolak perang hari ini di Iran, harga minyak membubung tinggi, ya kan? Kita berebut, bahkan sudah campur-campur dengan hukum rimba untuk berebut sumber BBM. Nanti di masa depan, kalau kita mau berpikir jangka panjang, 100-200 langkah di depan, sawit bisa jadi alternatif. Sehingga kita memutus ketergantungan kita terhadap impor BBM dari luar negeri. Jadi beruntungnya jika Anda hidup di Malaysia dan juga Indonesia, bagaimana sawit ini bisa tumbuh di negara-negara hanya Asia Tenggara. Tak bisa tumbuh di Amerika, tak bisa tumbuh di Eropa. Makanya karena tak bisa tumbuh di negara mereka, mereka ikut campur dengan produksi sawit di Indonesia dan juga Malaysia. Karena mereka tak punya, tak bisa, tak berdaya untuk hal itu, guys. Bayangin aja bunga matahari dibanding dengan CPO sawit. Manalah bisa. Dari mana jalannya coba? CPO sawit itu bisa ditanam. Jangankan untuk ditanam, berondolan sawit aja jatuh itu bisa tumbuh menjadi sawit lagi. Nah, hal itulah yang tidak bisa dilakukan oleh negara-negara di Eropa dan di barat sana, guys ya. Di Malaysia bisa, di Indonesia juga bisa. Nah, inilah yang membuat mereka itu rasa ketakutan, dan kalau bisa sawit itu tidak boleh diproduksi atau dijual secara massal, dan juga penanamannya perlu untuk dilakukan peninjauan secara ketat karena jangan sampai sawit ini semakin membesar. Nah, inilah guys, ini pandangan mereka dari barat sana karena membatasi produksi CPO kita yang hanya bisa beberapa negara saja yang ada sawitnya, termasuk Indonesia dan juga Malaysia, serta ada beberapa negara lain seperti juga Thailand ya guys ya. Jangan mau kita diintervensi oleh negara-negara mereka. Biarlah mereka memproduksi minyak bunga matahari, kita tetap dengan CPO kelapa sawit kita yang itu adalah unggulan dari seluruh dunia ini. Oke, demikian video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Aku mohon maaf jika ada kesalahan kata jika pernah ada semua menerima maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.